Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat pagi semuanya, sehat? Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Ulang lagi, Pak. Ada yang nggak hadir, nggak masuk? Berapa orang? 2 orang. Oke, terima kasih. Yang sakit mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya. Oke, selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pembelajaran. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa supaya kependekan dan juga masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu Iwaja. Oke, selanjutnya materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pernikahan dalam Islam. Emang pernikahan di luar Islam gimana? Menurut kalian nih, pernikahan yang tadi ditanyakan ya, tentang pernikahan siri dan pernikahan dini, pernikahan berbeda agama. Menurut kalian pernikahan siri itu apa? Pernikahan siri itu dalam Islam sah, tetapi tidak tercatat dalam buku catatan di KUA. Jadi dalam pernikahannya tidak ada resepsi, cukup menghadirkan satu calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, maharnya, ijab kabul. Yang terakhir ada saksi. Udah gitu, tidak perlu ada resepsi. Makanya kenapa ada nikah siri? Nah, sebagai bapak punya saudara dari ibu di daerah Garut, dia menikahi perempuan yang sudah janda, ditinggal suaminya meninggal, dan suaminya sebelumnya punya jabatan atau sudah jadi PNS, jadi punya penghasilan ya. Nah, karena suaminya sebagai PNS sudah meninggal, maka istrinya punya tunjangan karena ditinggal suaminya. Terus menikah lagi lah si perempuan yang ini, janda ini, dengan saudara bapak. Maka kalau menikahnya resmi secara negara tercatat di KUA, maka uang tunjangan yang dapat dari suaminya itu hangus karena sudah ada suami yang baru yang menafkahinya. Maka solusinya agar tetap uang bulanannya masuk, tunjangannya masuk, maka nikahlah apa dampak negatif ketika seseorang melakukan perzinahan? Hamil di luar nikah, HIV. Ada yang lebih membahayakan dampaknya ketika seseorang melakukan perzinahan. Ketika seseorang melakukan perzinahan, berarti kalau disebut zina tanpa ada akad ya, berarti dinyatakan haram.
dan tidak sah, gitu kan? Ketika sudah melakukan perzinahan, lalu lahirlah seorang anak. Ketika anak itu sudah lahir, maka anak tersebut ketika sudah dewasanya, kalau mau menikah, maka ayahnya tidak bisa menjadi wali. Karena apa? Karena anak hasil zina itu nasabnya nggak tentu. Karena kalian, misal kalian ada di sini yang punya marga dari ibu, dari ayah. Ada nggak marga dari ibu? Makanya perzinahan ini sangat dilarang dalam Islam. Karena efek jauhnya bukan hanya ke diri sendiri, mungkin kedepannya nggak dapat warisan. Makanya harus dijaga. Tujuan dalam pernikahan yang pertama menghalalkan pergaulan. Yang kedua, yang ketiga, contoh menghindari fitnah maksudnya? silakan kalian carikan syarat dan rukun pernikahan di internet. Silakan boleh carikan. Carikan juga hak dan kewajiban. Tadi syarat dan rukun, sekarang hak dan kewajiban. Selanjutnya dilakukan pembelajaran secara berkelompok. Kalian diskusikan terkait proyek dan juga tentang permasalahan dalam pernikahan.
Silakan kelompok pertama maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, kami dari kelompok 1. Di sini kami tadi sudah mendiskusikan mengenai permasalahan dalam pernikahan. Nah, lalu kami ya dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa masalah dalam pernikahan. Yang pertama yaitu adalah KDRT. Nah, jadi itu yang sering terjadi ya di lingkungan kita semua KDRT ini. Terus ada juga patriarki. Jadi di mana patriarki ini suaminya itu tidak membiarkan istrinya untuk bekerja apapun itu. Setelah itu ada selingkuh. Nah, selingkuh ini bisa dilakukan oleh suaminya atau istrinya gitu ya. Terus yang terakhir juga masih banyak ada permasalahan ekonomi. Jadi bisa saja pas istri itu belum siap untuk menikah karena masalah ekonomi, tapi mereka malah nikah. Terus ada juga campur tangan berdua dalam kehidupan rumah tangga. Nah, lalu ada juga ini ada poligami, tapi poligaminya ini yang kayak tidak sesuai dengan aturan, tidak adil seperti itu. Ya, ya dan kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kita merefleksi pembelajaran untuk menyampaikan apa yang telah kita cari materinya. Silakan, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menyampaikan apa yang telah kita bahas pada materi ini. Materi yang akan dibahas yaitu pernikahan dalam Islam. Menurut saya pernikahan dalam Islam itu sangat penting karena tanpa ada pernikahan tidak ada hubungan yang sah antara laki dan perempuan. Kemudian ada rukun nikah, ada 5 rukun nikah yaitu untuk harus yang harus dipenuhi. Yang pertama mempelai pria dan wanita, ijab kabul, wali nikah, saksi dan mahar pernikahan. Kemudian syarat dari calon suami istri yang harus memiliki syarat-syarat. Yang pertama beragama Islam, kedua bukan mahram calon istri, ketiga tidak sedang memiliki istri empat, yang keempat sudah memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri. Kemudian calon suami rela menikah dan tidak dipaksa. Kemudian calon suami kenal dengan calon istri dan tidak sedang melakukan ihram. Syarat ijab kabul salah satunya itu dilaksanakan oleh satu majlis dan harus tawakuf, artinya persesuaian isi mengenai maksud ijab dengan maksud kabul. Oke, terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Untuk tugasnya nanti Bapak share di grup. Tugasnya seperti apa yang harus kalian pelajari dan kerjakan. Dan untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang sejarah peradaban Islam. Oke, terima kasih. Sebelum ditutup dengan doa, kita tutup dengan bacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.